Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah siang hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk satu di dalam doa. Kita akan masuk di dalam doa kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat siang hari ini kalau kembali kami bisa berkumpul bersekutu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar juga Tuhan Yesus kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa. Tuhan berkati urapi semua yang bergabung beribadah siang hari ini Bapa. Biarkan Roh-Mu yang menjamah melawat ya Bapa. Ikat semua yang jahat, apapun itu yang mau menghambat pekerjaan Tuhan, yang mau mengintimidasi, semua yang membuat tidak bisa menerima mendengar firman Tuhan, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuduskan. Tuhan mau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu, taruhkan kebenaran-Mu atas mulut hamba-Mu. Ikat semua yang sia-sia, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, shalom semuanya. Bersyukur ya kalau kita kembali bertemu di dalam ibadah kita siang hari ini. Kita bersyukur ya saudaraku, saya percaya kalau kita masih bisa terus beribadah, bisa terus berkumpul, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan, saudaraku sebenarnya luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan yang mengerti kita pribadi lepas pribadi, Tuhan yang tahu siapa kita, dan Tuhan yang terus mengerjakan itu di dalam hidup kita. Ya kalau firman Tuhan hari ini juga dibagikan. Mungkin firman ini juga kita sudah dengar sering gitu ya. Dan waktu saya dapatkan firman ini ada rasa seperti mau menolak gitu ya. Tuhan ini sudah sering disampaikan. Tetapi waktu saya benar-benar juga membuka hati, merenungkan lagi. Ya memang ini sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Judul firman Tuhan hari ini, memenuhi panggilan Tuhan. Ya saudaraku, saya merasakan ya bahwa benar-benar memenuhi panggilan Tuhan itu bukan suatu yang gampang. Bahkan mungkin bisa dikatakan juga sulit gitu ya. Sekarang jangankan memenuhi, mendengar aja kita belum tentu bisa mendengar gitu ya. Karena untuk bisa mendengar, untuk bisa mengerti, apalagi sampai memenuhi, ya itu menurut saya itu adalah satu proses. Ya itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, untuk kita juga dipanggil sama Tuhan sampai kita bisa mendengar panggilan itu juga bukan soal yang gampang gitu ya. Sampai dengar panggilan Tuhan, sampai mengerti panggilan Tuhan, sampai memenuhi panggilan Tuhan. Dan sebenarnya kalau direnungkan, kalau kita tidak dengar panggilan Tuhan, kalau kita tidak meresponi panggilan Tuhan, apalagi tidak memenuhi panggilan Tuhan, ya berarti kan sama aja. Contohnya kayak kita dipanggil lah sama orang tua kita gitu ya. Dipanggil misalnya saya, Eloy sini gitu ya. Ya kalau saya nggak dengar dipanggil, saya nggak mungkin datang. Kadang-kadang dengar juga dipanggil gitu ya. Tapi apakah mau datang atau tidak datang? Ya kadang-kadang udah dipanggil, udah datang. Tapi kadang-kadang belum tentu bisa menangkap gitu. Jadi itu kan satu proses ya, satu perjalanan dari yang mendengar panggilan, mengerti panggilan itu dan sampai memenuhi panggilan itu sendiri. Dan kalau kita tidak memenuhi panggilan Tuhan saudaraku, saya merasakan ya berarti kan tidak sampai kepada Tuhan. Benar enggak? Ya jadi kita perlu sama-sama belajar, perlu sama-sama merenungkan. Ya jadi saudaraku jangan bilang ya itu tugas pendeta lah itu. Aku kan siapa? Aku kan jemaat. Saudaraku semua kita dipanggil sama Tuhan. Dipanggil untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dipanggil untuk bisa menerima Tuhan. Kalau kita tidak menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya dan jadi kalau judul firman hari ini memenuhi panggilan Tuhan, ya berarti kan kembali ya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita juga sudah dipanggil, kita menjadi percaya, apa yang harus kita lakukan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai ke-8, judul perikopnya penuhilah panggilan pelayananmu ya. Ya jadi saudaraku mungkin kalau bicara pelayanan, Bu saya belum siap melayani. Ya sebenarnya nanti ada ayatnya siap atau tidak siap. Ya karena masalahnya kalau sudah dipanggil,
ya itu kembali lagi siap atau tidak siap. Kalau sudah dipanggil ya tergantung mau datang atau tidak datang, mau respon atau tidak respon. Jadi masalah siap atau tidak siap ya kembali lagi kita nggak bisa ngomong kalau sudah waktunya siap atau tidak siap, harus siap. Itu yang saya tangkap ya saudaraku ya. Jadi judul perikopnya penuhilah panggilan pelayananmu. Saya bacakan ya dari ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya saudaraku, di sini ya di ayat yang pertama ini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku lihat ya di sini, firman ini jelas-jelas mengatakan siapa yang akan menghakimi kita saudaraku. Firman Tuhan katakan hari ini Kristus Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi berarti kan benar-benar ya bahwa pada akhirnya gitu saudaraku, hanya Tuhanlah yang akan menghakimi kita. Dunia boleh menghakimi, dunia boleh menilai, orang boleh bilang apa saja, tapi tetap keputusan terakhir itu di tangan Tuhan Yesus, di tangan Tuhan itu sendiri. Karena di sini dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghadapi orang yang hidup dan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku, biarlah kita sama-sama belajar, biarlah kita sama-sama mengerti bahwa yang akan menghakimi ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Manusia boleh menghakimi, dunia boleh menghakimi, tapi tetap yang menentukan itu bukan manusia, bukan dunia ini, Tuhan. Jadi kembali lagi hari ini saudaraku, untuk kita juga kenapa kita harus penuhi? Karena hanya Dialah hakim, hakim yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Berarti kan gak ada pilihan. Aku gak maulah ketemu Tuhan Yesus, mau kemana? Di dunia orang mati pun akan dihakimi Tuhan Yesus saudaraku. Jadi kita mau lari kemana? Sekarang benar-benar dari firman ini juga saya dikuatkan gitu ya. Bahwa memang kita hanya satu di dalam Yesus saja. Hanya kepada Yesus saja. Tidak ada yang lain saudaraku. Jadi kalau Dia yang akan menghakimi, kepada siapa kita hadapkan hidup kita? Kepada siapa kita bawa hidup kita? Saudaraku, mungkin kita kadang-kadang takut ya menghadapi dunia ini, takut melihat lingkungan, takut mungkin ada yang mengkhawatirkan kita, apa kata orang, apa kata dunia, bagaimana nanti. Semuanya itu bisa aja saudaraku ya, bahkan orang juga mengintimidasi lah, apa saja menekan bisa. Tapi kembali lagi bahwa satu-satunya akan menghakimi saudaraku itu hanya Yesus sendiri. Jadi kalau penghakiman itu sendiri akan datang dari Tuhan Yesus, bagaimana kita tidak bawa hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena sekarang bukan masalah kita saudaraku, tapi Tuhan. Ya kalau keselamatan, kalau kehidupan itu hanya ada di dalam Yesus, saudaraku mau bawa hidupmu kemana? Mau bawa di mana? Jadi buat semua mungkin yang tergabung juga di El Shaddai hari ini, yang sudah melayani, bahkan yang berjemaat, saudaraku jangan pandang manusia. Jangan lihat oh hambanya gembala, oh Ibu Marta, oh Ibu Lois, oh siapapun itu. Jangan karena itu semua saudaraku. Kalau baru karena manusia masih bisa kalah. Manusia tidak bisa, manusia itu terbatas. Tidak selalu bisa menolong, tidak selalu bisa menguatkan. Bahkan manusia pun belum tentu mengerti apa yang Tuhan mau, siapa yang tahu. Kalau bicara panggilan Tuhan saudaraku, siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa mengerti? Kalau Tuhan panggil saya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Siapa yang tahu? Kalau bukan Tuhan akan memberitahukan kepada saya. Oke, hamba Tuhan mendukung, mendoakan. Tapi kembali lagi kan saudaraku, yang akan berjalan dan Tuhan sendiri yang memanggil. Jadi benar-benar kalau bicara panggilan, ya sekarang contohnya Bapak saya panggil saya, Lois sini, Olis sini gitu. Aku mau bicara. Pastikan dia punya tujuan, dia punya maksud. Apakah orang lain bisa menjelaskan? Kalau kita tanya, kenapa ya? Kadang-kadang mungkin kita nggak dengarkan. Kamu dipanggil sama Bapak, kenapa? Nggak tahu. Ya sering kan begitu nggak tahu. Ya dunia aja belum tentu tahu, apalagi Tuhan. Jadi saudaraku bicara panggilan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi hakimnya. Tuhanlah yang menentukan. Jadi kalau kita tidak mengerti, janganlah bertanya kepada dunia ini, tetapi rendahkanlah hati, datanglah kepada Tuhan. Karena di sini jelas sekali ya, di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus hakim kita. Amin.
Tuhan Yesus hakim kita. Dia yang akan menilai hidup kita. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti, datanglah kepada Dia. Perhadapkanlah hidup ini kepada Dia. Dan saya percaya Dia hakim yang adil, saudaraku. Dia, ya menurut saya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia menghakimi bukan untuk menghukum, tetapi Dia menghakimi untuk menilai hidup kita. Bahkan untuk membawa hidup kita kepada yang lebih baik, untuk menentukan yang lebih baik atas hidup kita. Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika Dia masuk dalam hidup kita, Dia mau membawa kita kepada kebenaran. Jadi siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang utama, pastikan hidupmu bawa ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah hakim. Hanya Dia, saudaraku. Dunia bisa menilai, orang bisa bicara apa saja. Tapi keputusan tetap di tangan Tuhan. Dan kalau itu bicara panggilan Tuhan, itu bicara kehendak Tuhan, itu bicara rencana Tuhan, siapa yang bisa menghalangi? Bahkan kelemahan kita pun tidak bisa. Bahkan dosa pun tidak bisa. Semuanya itu sudah dikalahkan. Sekarang tinggal bagaimana kita mau mengikuti, bagaimana kita mau meresponi. Jadi itu yang paling utama, saudaraku, bahwa Tuhanlah hakim yang adil. Jadi berserahlah kepada Tuhan, bawalah kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudaraku, di sini Paulus mengingatkan kepada Timotius. Timotius ini anak rohaninya. Demi penyataannya. Di sini kan dikatakan demi penyataannya dan demi kerajaannya. Berarti kan demi penyataannya. Supaya penyataan Tuhan itu muncul. Supaya kerajaan itu muncul. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang menghakimi. Hanya di dalam Yesus. Dan di sini dikatakan ya demi kerajaannya. Jadi demi kerajaannya sendiri, saudaraku. Demi penyataannya. Jadi hanya Tuhanlah yang sanggup menyatakan. Ya karena itu kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan menyatakan. Ya Tuhan akan menyatakan, bahkan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Jadi di sini bagiannya kita, bahkan di sini dikatakan ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, dia ingatkan lagi, dia tekankan lagi bahwa itu panggilan Tuhan. Supaya kerajaannya dinyatakan. Supaya penyataannya itu kelihatan. Ya, jadi demi penyataannya, demi kerajaannya di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, siang hari ini saudaraku, bicara panggilan Tuhan belum tentu, bahkan ya bukan hanya belum tentu ya, bahkan dunia pun belum tentu tahu, tidak tahu. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada satu orang pun yang tahu waktunya Tuhan. Bahkan anak sekalipun tidak tahu. Nah, jadi kalau tidak ada yang tahu, saudaraku, berarti kan benar-benar kita harus berdoa. Yang mungkin hari ini yang kita rasakan sulit, yang kita rasakan berat, rasanya nggak sanggup, rasanya nggak mampu. Ya siapa yang bisa, siapa yang mampu, saudaraku? Kita ini daging, ya kita ini daging dan Tuhan itu roh. Ya, sekarang bagaimana kita mengerjakan yang dari roh kalau kita ada daging, ada kelemahan, ada dosa. Dan sekarang kan itu semua harus dikalahkan supaya kita bisa menerima roh Tuhan dan bisa mengerjakannya di dalam kuasa Tuhan. Bisa mengerjakan, kalau masih pakai kekuatan daging itu belum saudaraku. Tuhan mau sampai benar-benar kita mengerjakannya dengan kekuatan roh. Memang dagingnya masih ada, akal budinya masih ada semuanya itu. Masih butuh. Tuhan masih butuh juga pikiran hikmat kita. Tetapi kembali lagi dasar yang utamanya semuanya karena Tuhan. Bukan karena bisa, bukan karena mampu, bukan karena kuat. Tapi karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, sekalipun lemah, sekalipun tidak bisa, sekalipun tidak mampu, karena Tuhan kita bisa. Jadi ini saudaraku ya, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menyatakan semuanya itu. Makanya bagaimana di sini Paulus sungguh-sungguh menekankan kepada Timotius bahwa tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesus. Kalau kita mau melihat kerajaan Tuhan, kita mau melihat pekerjaan Tuhan, kita mau melihat penyataan Tuhan, kita tidak bisa berharap kepada dunia ini. Tidak bisa berharap kepada dunia ini. Hanya bisa berharap kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita sama-sama menyerah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena bicara memenuhi panggilan Tuhan hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam kekuatan Tuhan, hanya di dalam kuasa Tuhan. Dan kita lanjut ya, di sini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan
pengajaran. Jadi saudaraku di sini Paulus tadi menekankan sungguh-sungguh kepada Timotius gitu ya, bahwa hanya Tuhan Yesus saja, hanya di dalam Yesus saja. Jadi itu awalnya. Lihat Yesus, pandang Yesus, berharap kepada Yesus. Kalau kamu mau melihat penyataan Tuhan, kalau mau melihat kerajaan Tuhan, hanya di dalam Yesus saja. Di luar itu tidak bisa. Itu yang utama. Jadi jangan berharap kepada dunia ini, jangan berharap kepada apapun, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, baik tidak baik, lemah, dalam hal apapun, baik atau tidak baik, kita berharap sama Tuhan, supaya benar-benar Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kalau di sini dikatakan di ayat 2 tadi ya, beritakanlah firman. Saudaraku, apa sih yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya penyataan Tuhan itu terjadi, kemuliaan Tuhan itu terjadi, kerajaan Tuhan itu terjadi, pekerjaan Tuhan itu terjadi. Di sini saudaraku, yang pertama kembali lagi, beritakanlah firman. Jadi yang paling utama itu memang benar-benar firman, kebenaran. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri saudaraku. Jadi firman Tuhan itu adalah dasar hidup setiap orang percaya. Saudaraku, kuasa Tuhan ada, pengurapan Tuhan ada. Tapi pengurapan itu akan meneguhkan kebenaran. Jadi dasar kita berjalan yang menerangi kita, ibaratnya itu lampunya, terangnya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi lampunya itu firman ini, jalannya itu firman ini. Tuhan itu, pengurapan itu kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang diberikan untuk kita bisa berjalan melewati jalan itu sendiri. Kalau kita tidak punya firman, kalau kita tidak punya firman saudaraku, kita tidak punya dasar, kita tidak punya petunjuk, kita tidak punya terang. Karena terang itu hanya ada di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi kenapa dibilang beritakanlah firman? Jadi yang utama itu firman harus didengar, firman harus diberitakan, firman harus disampaikan, firman harus dilakukan. Jadi yang utama saudaraku, bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan saudaraku, yang paling utama itu firman. Jadi berjuanglah untuk menerima firman. Kalau memberitakan kan sama aja, kita mendengar, menerima, beritakan. Ya bagaimana kita mau memberitakan kalau kita sendiri tidak tahu. Jadi itu yang utama, dasarnya harus ada firman. Kalau tidak ada firman, kita mau kemana? Jadi saudaraku, di dalam Alkitab, di dalam firman ini semua tertulis di sini. Di sini ada petunjuk, di sini ada janji, di sini ada kekuatan. Di sini ada hikmat, semuanya ada di dalam firman. Jadi kalau Tuhan katakan beritakanlah firman, itu yang utama. Jadi kalau tadi kita harus tahu bahwa itu hanya ada di dalam Tuhan. Bahwa Tuhanlah hakim yang adil, hanya di dalam Tuhan supaya panggilan itu digenapi, supaya kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Dan di sini apa yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh? Paulus menekankan kepada Timotius, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, beritakanlah firman. Jadi saudaraku, peganglah firman Tuhan. Firman itu dasar yang paling utama. Firman itu petunjuk, firman itu kekuatan, firman itu terang, firman itu lampu. Kalau nggak ada firman nggak bisa. Semuanya kembali lagi dasarnya firman. Jadi kalau kita punya kerinduan, aku mau percaya, aku mau nurut, aku mau lakukan, saya percaya firman itu akan bekerja. Karena firman Tuhan katakan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menerangi hidup kita. Kapan dia bekerja? Di saat kita mau melakukan, di saat kita mendengar dan mau meresponi, firman itu akan bekerja. Firman itu akan bekerja saudaraku, sehingga yang membuat kita tidak bisa, yang membuat kita tidak mampu, ketika kita mau melakukan firman, ketika kita mau memberitakan firman, ketika kita mau menyaksikan firman, segala kelemahan, segala kekurangan, segala dosa itu bisa dikalahkan karena kita mau melakukan firman, sehingga kuasa Tuhan turun. Beritakanlah firman, itu yang utama ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah ini dia saudaraku, yang pertama tadi firman, bahwa kita harus baca firman, harus dengar firman, harus terima firman, harus lakukan firman, harus beritakan firman. Berarti kan firman itu harus hidup di dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, bagaimana juga kita untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita saudaraku ya. Di situ dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nah ini dia saudaraku, bicara ikut Tuhan, bicara menerima panggilan Tuhan, bicara siap atau tidak siap. Jadi di sini dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita harus siap, baik atau tidak baik. Puji Tuhan kalau baik, kalaupun tidak baik harus siap.
Jadi ternyata ikut Tuhan itu bicaranya siap, kapan aja harus siap. Jadi Tuhan juga tidak lihat, oh baik atau tidak baik. Berarti jangan heran saudaraku, di saat lemah pun masih dipanggil. Di saat berdosa pun masih dipanggil. Ya kenapa? Karena Tuhan kan mau selamatkan kita. Tuhan mau bawa kita, Tuhan mau tuntun kita. Justru di dalam kelemahan-kelemahan itu Tuhan lebih keras lagi memanggil. Lebih keras lagi memanggil. Jadi buat kita harus siap. Ya firman Tuhan katakan ya, siap sedia. Berarti kan harus katakan ya. Kalau Tuhan panggil katakan ya. Jadi di sini saudaraku ya, kita mau sama-sama belajar. Benar saudaraku ya, bicara ikut Tuhan itu nggak bisa lagi kita seperti tadi ya, tidak bisa berharap dunia, tidak bisa menurut kamu aku bisa nggak? Udah nggak bisa lagi saudaraku. Sekarang kita yang menentukan sikap. Kalau saudaraku percaya, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, itu yang utama. Karena hanya Dia satu-satunya hakim. Dan yang kedua, itu yang utama, bahwa Dia satu-satunya hakim. Dan kalau kita sudah tempatkan Tuhan yang utama, dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Yang pertama tadi, terimalah firman, beritakanlah firman. Firman harus kita terima sebanyak-banyaknya, kita kerjakan. Dan di sini, siap sedialah. Berarti sikap kita setiap hari, aku siap Tuhan. Aku siap. Saudaraku, siap atau tidak siap, Tuhan akan panggil. Tuhan akan panggil terus. Nah sekarang kalau kita tidak mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, kita akan kalah. Ya kalau di saat kita baik mungkin kita bisa jalan. Tapi di saat kita tidak baik, tidak bisa saudaraku. Makanya di sini lebih bagus kita siapkan aja dulu diri kita. Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau nurut, aku mau tunduk, aku mau siap. Ya itu saudaraku. Karena begitu kita siap, saya percaya kalau tidak bisa, kalau siap, Tuhan aku mau, aku siap, Tuhan perlengkapi aku. Ya saudaraku, ternyata bicara siap itu bukan bicara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, enggak. Ikut Tuhan itu cuman bicara siap atau tidak siap. Ya semakin tidak baik, semakin siapkan diri. Justru semakin merendah, Tuhan keadaanku tidak baik, Tuhan tolong. Keadaanku lemah, Tuhan tolong. Ya saya merasakan saudaraku ya, betapa Tuhan itu terus berbicara, Tuhan itu terus membela. Kadang-kadang kalau Tuhan bicara itu kita nggak pernah tahu ya kapan gitu ya. Saya merasakan ya jujur kemarin pada saat hari Jumat kemarin ya karena dengar ya karena menghadap ke RW, menghadap ke kelurahan seperti itu saudaraku mendapat ya namanya tidak langsung yes gitu ya. Kadang-kadang ada rasa begini, ya Tuhan kuatkan, ya ada yang mau menarik mundur, ada yang membuat ciut gitu ya. Dan kadang-kadang di saat mau menunjukkan sesuatu nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang Tuhan pokoknya aku mau ikut aja. Tuhan aku persembahkan tubuhku ini. Dengan segala keberadaanku, dengan kekuranganku, kelemahanku ini aku. Ya itu doa saya Tuhan, itu doa saya saudaraku. Dan kalau Tuhan menjawab di dalam pengurapan seperti itu ya, itu benar-benar menguatkan gitu ya. Ya kalau Tuhan bilang, Tuhan katakan, Tuhan izinkan, itu saya rasakan benar gitu ya. Semakin kesini saya semakin menyadari. Semua keadaan-keadaan itu Tuhan hanya membongkar, menguliti diri saya, memperlihatkan segala kelemahan saya. Karena Tuhan mau melepaskan semuanya itu. Jadi bagian saya berarti kan harus siapkan aja. Siapkan hati, siapkan diri. Baik atau tidak baik. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Siapkan dirimu saudaraku. Bukan karena engkau baik, tidak baik pun siap-siap aja. Tuhan aku mau. Tandanya mau, siapkan diri. Siap sedialah. Berarti kan posisinya aku mau siap aja. Aku mau nurut aja. Aku mau ikut aja. Supaya Tuhan tuntun terus. Dan di sini lanjut ya dibilang, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya saudaraku, berarti kan ketika kita percaya kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, di sini kan dikatakan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi benar-benar memang orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menyatakan kebenaran. Jadi kalau itu tidak baik, itu juga harus dinyatakan. Tetapi kan di sini juga kalaupun kita menegur saudaraku, menasehati, di sini ada kata-kata dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya jadi ya firman kapan ya, hati-hatilah supaya kamu sendiri tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi memang tidak gampang saudaraku ya, mengajar itu tidak gampang, menegur itu tidak gampang. Menyatakan kebenaran juga tidak gampang. Kalau posisi kita tidak penuh di dalam Tuhan,
Karena ada kan firman Tuhan bilang jangan kamu menghakimi. Karena ketika kamu menegur orang, kamu pun melakukan kesalahan yang sama. Kita ini semuanya sama, saudaraku. Makanya kalau posisi kita tidak di dalam Tuhan, ketika kita menyatakan yang salah, memperlihatkan yang salah, membukakan yang salah, ya itu kan sama aja kita menyerang ya, istilahnya ada yang tidak baik di situ. Berarti kan ada pekerjaan iblis di situ yang kita bongkar. Saudaraku, jangan pikir iblis akan tinggal diam. Dia akan mau menyerang balik kepada kita. Sehingga jangan kaget ya kalau kita akhirnya dibalikin, diomongin lagi. Ah, lu aja begitu, kamu aja begitu. Nah, jadi saudaraku, ini kan jadi kalau memang kita juga harus menyatakan yang salah, kita juga harus menegur, harus menasehati. Ya menurut saya kembali lagi jangan pakai kekuatan sendiri. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran, pakai emosi, pakai keadaan kita, pasti diserang balik. Dan sebagai manusia pasti ada kelemahannya. Mungkin pada saat itu enggak, tapi firman Tuhan kan bilang iblis menunggu. Dia mundur, dia tunggu. Kapan kelemahan itu ada? Kapan kesalahan itu ada? Sehingga yang tadinya kita mengingatkan, akhirnya kita seperti berbalik. Akhirnya keadaan kita pun menjadi tidak baik dan akhirnya menyerang balik. Sehingga seringkali orang bilang, aku takut negur, aku takut. Ya kenapa? Kadang-kadang baru habis nasihatin orang lain, gak lama kita sendiri mengalami. Nah, jadi kan berarti kembali lagi saudaraku ya, waktu saya renungkan ayat ini, bagaimana bisa menegur, bagaimana bisa menasehati, ya bagaimana bisa menyatakan kesalahan itu ya, kembali lagi hanya di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Semua tanpa terkecuali, hamba Tuhan pun sama saudaraku, semuanya punya kekurangan, masih ada kesalahan, masih ada kelemahan, masih ada kekurangan. Jadi sekarang kalau kita tidak benar-benar ada di dalam Tuhan, saya merasakan tidak bisa sampai kesalahan itu dinyatakan. Ya istilahnya kalau dinyatakan yang salah itu kan sampai berubah ya saudaraku ya. Tapi kan kembali lagi itu yang harus dikerjakan anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus menerima firman, hidup dalam firman, melakukan firman. Anak Tuhan itu harus siap dan anak Tuhan itu juga harus menyatakan kesalahan, harus membongkar, ya harus ya menegur kan. Tetapi di sini dalam segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kan berarti kembali lagi kalau tidak di dalam Tuhan, kadang-kadang kita nggak siap, nggak sanggup buat negur, nggak sanggup buat mengingatkan. Karena kenyataannya seringkali juga keadaan kita ada saatnya tidak lebih baik juga. Tapi kembali lagi, sekarang itu salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa terus menyatakan kesalahan. Makanya supaya kita juga bisa membongkar kesalahan, ya kita relakan hidup kita juga lebih dulu. Untuk dibongkar, untuk kesalahan dalam hidup kita ini dibongkar, diperlihatkan. Ya kalau Tuhan menguliti kita juga, membongkar hidup kita, mempermalukan kita, sama aja Tuhan sedang membuang kesalahan dalam hidup kita. Melepaskan kita dari yang jahat, melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari yang gelap. Sama aja juga Tuhan sedang menegur kita. Dan saya percaya waktu kita juga mau terima, waktu mau terima ditegur, waktu terima diubah saudaraku, itulah yang membuat kita juga bisa bicara buat orang lain. Ya benar, saya merasakan itu saudaraku. Seringkali jiwa-jiwa yang dilayani, yang konseling, gak beda jauh sama saya. Sehingga akhirnya saya tinggal bersaksi, tinggal memperlihatkan. Jadi istilahnya kan di sini ya, menyatakanlah apa yang salah. Ya saudaraku, ya saya percaya ya kita dululah yang membuka diri. Bahwa saya salah, bahwa saya gak benar. Minta ampun sama Tuhan, minta diperbarui sama Tuhan. Saya percaya ketika hidup kita diperbarui, berarti kan kesalahan itu diperlihatkan lebih dulu. Kesalahan itu diperlihatkan lebih dulu, kita menyadari, kita mengakui, dan akhirnya kita dilepaskan dari kesalahan, dari dosa, dari kelemahan. Ya saya percaya ketika kita dilepaskan dari dosa, dari kelemahan, di saat itulah kita bisa juga menyatakan kesalahan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu dibongkar. Tapi kalau posisi kita saudaraku masih tertutup, masih belum menyadari, mengakui, itu kayak firman Tuhan bilang kan, firman itu seperti pedang bermata dua ya. Nanti hajar sana, hajar sini, hajar sana, hajar sini. Lah kalau di sini juga masih ada yang nggak beres, itu seperti kayak berbalik, kayak menyerang gitu. Dan itu tidak segampang itu. Makanya di sini kita juga untuk memenuhi panggilan Tuhan harus siap menyatakan kesalahan. Dan siapa yang lebih dulu kesalahan siapa? Ya kesalahan diri sendiri aja dulu kita bongkar. Kita bongkar, kita relakan, kita lepaskan. Dan dari situ kita belajar. Oh ini salah. Oh ini gak baik, oh ini Tuhan tolong. Itu membuat kita mengerti. Sehingga akhirnya ketika kita juga di sini kan
segala kesabaran dan pengajar. Kenapa bisa sabar? Karena kita sadar, ya aku pun dulu begitu. Aku dulu begitu. Dan kenapa bisa mengajar? Karena kita pun belajar. Waktu kesalahan kita diperlihatkan, waktu kesalahan kita dibongkar, waktu mungkin kita mengalami dipermalukan lah, kita mengalami kelemahan, posisi-posisi yang tidak baik. Jadi situ kan kita belajar, saudaraku. Kita mengerti kalau akhirnya kesalahan kita itu diampuni, kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dirubah. Itulah saudaraku, saya percaya itu yang membuat kita jadi akhirnya bisa bersaksi, menyatakan kesalahan, sehingga akhirnya orang bisa melihat perbedaan. Oh dulu dia begini, sekarang dia begini. Jadi bukan lagi karena menunjuk-nunjuk, tetapi memperlihatkan, ya membuka diri, memperlihatkan. Oh aku dulu begini, ternyata salah. Dan sekarang aku begini. Jadi saudaraku, memenuhi panggilan Tuhan itu sebenarnya bukan jadi kayak aduh nanti gimana. Sebenarnya kita membuka diri aja saudaraku. Menerima firman, melakukan firman, siapkan diri dan membuka hati, membuka diri, siap untuk ditegur, siap untuk untuk dibereskan, menyadari kesalahan. Sebenarnya itu. Dan begitu kita mengerjakan semuanya itu hidup kita sudah jadi akhirnya berubah. Sehingga akhirnya ketika bercerita bukan lagi nunjuk-nunjuk, tapi kita bilang ya saya mengalami. Jadi ya lihat. Jadi istilahnya hidup kita ini yang diperlihatkan. Ya bahwa dulu seperti ini, bahwa sekarang ini, bahwa ada kelemahan tapi ditolong. Jadi benar-benar bukan lagi menyatakan kesalahan itu seperti menunjuk-nunjuk, menghakimi, tetapi lebih kepada membuka diri, memperlihatkan kasih karunia Tuhan, memperlihatkan pertolongan Tuhan, memperlihatkan kebenaran, sehingga memperlihatkan juga perubahan yang dari Tuhan. Itu saudaraku ya, sehingga itu bukan lagi bukan lagi menurut saya akhirnya tidak menjadi satu beban, tapi menjadi satu kesukaan. Karena kita menyadari kita yang tadinya tidak baik, kok sekarang bisa berubah. Pasti sukacita, pasti semangat saudaraku. Jadi semangat bersaksi. Ya kita begitu ya, kalau kita merasakan bagaimana Tuhan mengampuni, bagaimana Tuhan menolong, pasti semangat cerita, semangat bersaksi, nggak malu. Ya akhirnya ini bisa digenapi dalam hidup kita, menyatakan kesalahan dalam kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu belajar, karena kita sudah lebih dulu mengalami. Akhirnya kita tahu, itu yang membuat kita akhirnya bisa menyatakan kesalahan, bisa menuntun. Nah di sini dibilang karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudaraku, saya mencatat di sini ya bahwa kesempatan itu tidak selalu ada. Jadi di sini karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi saudaraku, kalau masih ada waktu, ada kesempatan, kita belajar, kita mempersiapkan diri, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan. Saudaraku, ternyata dari firman ini akan datang waktunya orang tidak dapat lagi. Jadi ya saya merasakan manusia itu semakin lama semakin keras. Orang kalau terus menolak saudaraku, lama-lama anti, lama-lama gak mau denger, lama-lama gak mau tahu. Ya apalagi sudah berpikir aku baik, aku bisa, aku ngerti. Saudaraku, kita ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu yang saya rasakan, tidak tahu apa-apa. Saudaraku, tidak tahu apa-apa, semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya kenapa kita harus terus belajar merendah? Kenapa kita terus membuka diri, menyadari keadaan kita, kelemahan kita, supaya Tuhan terus bekerja, Tuhan terus masuk. Karena di sini ya ada waktunya, saudaraku, kalau orang merasa bisa, merasa mampu, merasa sudah baik, di sini kan dibilang mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya saudaraku, apa sih yang kita cari? Kalau kita cari pengetahuan sebatas pengetahuan, saudaraku, kita cari yang memuaskan, yang kita pikir akan memuaskan keinginan kita, kemauan kita. Tapi beda kalau kita mencari Tuhan. Beda saudaraku, ya sekarang orang mungkin datang ibadah tuh banyak lah. Tapi yang benar-benar mencari Tuhan berapa banyak? Ya, berapa banyak juga yang datang mau mengamati, mau melihat seperti apa sih? Saudaraku, kira-kira bisa gak sih kita mengamati Tuhan? Bisa gak sih kita menilai Tuhan? Saudaraku, jangan salah, dalam ibadah itu ya ada firman Tuhan katakan seperti apapun Tuhan diberitakan dengan cara apapun,
Saudaraku, itu tidak bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Tapi masalahnya orang-orang yang tidak membuka hati menurut mencari Tuhan, dia tidak akan bisa melihat Tuhan. Kalau datang ke gereja, aku mau menilai seperti apa. Saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Makanya saya juga berjuang ya. Kalau saya sudah pegang sesuatu, ya sudah. Saya mau belajar untuk mempertahankan itu juga. Mau nurut di situ juga. Ya, tidak gampang untuk mempertahankan sesuatu, saudaraku. Apalagi mempertahankan kebenaran. Itu nggak gampang, saudaraku. Dan ada saatnya kalau kita mulai mengandalkan pikiran, perasaan. Di sini kan dikatakan ya, mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Aku pingin tahu. Saudaraku, kalau kita cari nih, wah hari ini kesini, kita mencari jawaban, saudaraku. Dengan kita terus mencari dari orang-orang, saudaraku, menurut pengalaman saya pribadi, lama-lama kita akan bingung. Tetapi coba di saat kita tidak bisa, datanglah kepada Tuhan, ya, merendahlah di hadapan Tuhan, saudaraku, merendahlah. Ya, saya akhir-akhir ini ya banyak diberkati gitu ya. Saya membaca juga ya yang hamba-hamba Tuhan yang istilahnya tidak yang masih hidup lah gitu ya, dari Alkitab juga. Ya, saya pelajari satu, memang tidak gampang menjadi hamba Tuhan. Tidak gampang menerima panggilan Tuhan. Kadang-kadang itu sendiri benar, sendiri dan tidak dimengerti siapapun. Tidak dimengerti siapapun. Kemarin terakhir saya saya nonton film itu kesaksian hidup Bunda Teresa. Ya, sampai dia bisa seperti itu, ternyata dia juga mendengar panggilan Tuhan. Yang dia percaya itu panggilan Tuhan dalam hidup dia. Dan bahkan yang di atasnya dia pun menolak. Ditolak semua, dibilang tidak percaya. Dan akhirnya dia berjalan sendiri benar. Tetapi dia selalu berdoa. Dan itu membuat saya merenungkan, iya ya. Kalau bicara panggilan Tuhan, saya mau tanya sama siapa? Apa sih yang mau kita dengar? Saudaraku, kita tanya terus sama orang, kita gak akan dapat jawaban. Makanya di sini kesempatan itu tidak selalu ada. Kalau kita mengikuti kemauan kita mau dengar apa yang kita mau dengar. Saudaraku, apa sih yang kita mau dengar? Bagaimana manusia bisa menjawab panggilan Tuhan seperti tadi di awal saya katakan. Jadi akan ada waktunya memang ketika orang semakin lama semakin keras, itu lama-lama tertutup. Saudaraku, jangan membangun tembok dengan mengatakan anti, tetapi membuka dirilah kepada Tuhan, bukan membuka diri kepada orang, tetapi kepada Tuhan. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu hidup, percayalah bahwa dia sanggup menjawab. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Firman Tuhan katakan berserulah dan aku akan memberikan jawaban. Ya, saudaraku pernah baca ayat itu kan? Mungkin saya bacakan ya, Yeremia 33 ayat 3 buat kita semuanya ya saudaraku ya, sebentar ya. Karena ya waktu saya juga dapat ayat ini ya, saya dikuatkan dan diberkati. Ya benar ya, Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, Tuhan katakan berserulah kepadaku. Tuhan bilang berseru, berarti kan tanya aku. Ya, jangan tanya orang, berserulah kepadaku. Dari sini dibilang maka aku akan menjawab engkau. Jadi kalau berseru, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau nggak tahu, nggak ngerti, berserulah kepada Tuhan, saudaraku. Jangan mencari jawaban kepada manusia. Sampai akhirnya kita mau dengar kemauan kita, pikiran kita. Dan akhirnya ini yang terjadi. Ya, memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kenapa dibilang dongeng? Dongeng itu cerita. Yang belum, ya istilahnya itu cuma cerita, dongeng aja. Tapi kalau bicara firman, bicara kebenaran, itu bukan sekedar cerita. Itu bukan dongeng, saudaraku. Tapi itu janji Tuhan, itu kebenaran. Itu hidup. Itu akan terjadi. Jadi siang hari ini saudaraku, dari ayat yang keempat, yang ketiga ini yang saya bisa tangkap gitu ya, bahwa akan ada waktunya gitu ya. Kalau kita terus menerus menolak, anti, negatif, kita akan tertutup. Kenapa? Pikiran kita menguasai, hati kita menguasai. Belajar membuka diri kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, merdekakan hati, merdekakan pikiran.
Jangan terus negatif, jangan simpan yang pahit, jangan simpan yang jahat. Jangan simpan saudaraku, bebaskan, percaya Tuhan pasti akan menjawab. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan itu bukan dongeng. Apa yang Tuhan mau apa yang Tuhan sampaikan itu bukan dongeng. Jadi kalau saudaraku dengar, biasalah, ya itu mah dia. Saudaraku hati-hati. Kalau itu firman, kalau itu nubuatan, kalau itu perkataan Tuhan, jangan pandang orangnya. Tapi pandanglah Tuhan dan datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau rasa tidak sejahtera, berseru sama Tuhan, tanya. Karena benar saudaraku, kalau kita terus mengeraskan hati, akan ada waktunya kita tidak bisa lagi mendengar. Bahkan sampai kita tidak mau mendengar. Jadi saudaraku, perjuangkan diri kita. Ya kalau tadi usahakan dengan sungguh-sungguh, terima firman, ya harus kerjakan terus saudaraku. Tadi yang di ayat sebelumnya ya, siap atau tidak siap, pokoknya aku mau siap. Bagaimana menyatakan kesalahan, bagaimana membuka diri, supaya benar-benar Tuhan akan menyatakan semuanya itu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu menunjuk orang lain. Tapi ketika kita membuka diri kita, memperlihatkan diri kita, saya percaya kebenaran itu dinyatakan, kesalahan itu dikalahkan. Dan di sini benar yang berikutnya, hati-hati gitu ya. Karena ada saatnya, ada waktunya. Kalau kita terus keras, terus menolak, kita nggak bisa dengar lagi. Bukan karena Tuhan tidak bicara, enggak. Tapi di sini dikatakan mereka akan memalingkan telinganya, menutup telinganya. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau lihat, aku nggak mau tahu. Padahal Tuhan bicara terus. Hati-hati saudaraku, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan. Intimidasi banyak, yang berbicara banyak. Tapi apa yang sudah pernah kita dapat firman Tuhan kebenaran, pertahankan itu. Jangan palingkan telinga, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan tutup hati. Tapi berdoalah, berserulah kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Supaya benar-benar kita bisa menerima firman, kita bisa melihat yang benar. Sehingga kita tidak jauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan pergi, tapi karena kita tidak mau membuka diri kita kepada Tuhan. Ayat 5, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, jadi di sini ya, kalau tadi sudah berjuang mendengarkan firman, harus mempersiapkan diri, ya membuka diri untuk menyatakan kesalahan, baru jangan terus melawan Tuhan. Tetap karena ada waktunya kita nggak bisa dengar lagi. Dan di sini saudaraku ya, ini yang benar-benar juga yang harus kita kerjakan. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Jadi ternyata benar ya. Siapa yang harus menguasai? Kita yang harus menguasai diri kita. Pikiran, perasaan, keadaan itu akan terus mengintimidasi. Di sini kan dibilang, kuasalah dirimu dalam segala hal. Jadi dalam hal apapun yang sedang terjadi saat ini, saudaraku belajar. Justru kita harus belajar mengalahkan itu. Tuhan, aku gak mau kalah. Aku mau menang. Kuasalah dirimu. Ya kalau firman Tuhan saya mencatat ya di Roma 12 ayat katakan, menguasai diri menurut ukuran iman. Tuhan aja katakan gak usah pikirkan yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kuasalah dirimu menurut ukuran iman yang sudah diberikan. Tuhan tidak menyuruh kita melakukan yang muluk-muluk. Saat ini aja. Kalau rasanya susah sukacita, itu aja kerjakan saat ini. Tuhan aku mau sukacita. Tuhan aku mau nurut. Tuhan aku gak mau emosi. Gak usah terlalu panjang-panjang saudara. Tapi setiap saat, aku mau belajar menyerah. Aku mau belajar menguasai diri. Di 1 Petrus 4 ayat 7 juga katakan, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi anak Tuhan itu harus bisa menguasai diri saudaraku. Harus bisa. Ya tekanan, himpinan. Abis gimana bu? Aku gak sanggup lagi, bener. Tapi kita tidak punya pilihan lain kecuali kita percaya kepada Tuhan dan mengalahkan itu. Dan ini janji Tuhan, kuasalah dirimu. Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Jadi tidak, istilahnya gini, kita tidak punya pilihan lain kecuali aku harus mengalahkan itu. Ya, jadi bangkitkan diri kita. Kalau rasanya takut, Tuhan tolong, aku mau percaya, aku gak mau takut. Jadi di sini saudaraku ternyata menguasai diri itu penting. Makanya jangan biasakan mengumbar, tetapi menyerahlah kepada Tuhan. Kalau sedih, jangan terus dipupuk sedihnya. Kalau marah, jangan terus dipupuk marahnya. Ya kalau takut, jangan terus dipupuk. Tetapi begitu terasa, kuasai dirimu. Ya berarti kan jangan mau dikuasai itu, tetapi serahkan kepada Tuhan. Aku gak mau takut,
Aku nggak mau sedih. Ya karena itu sudah langkah awal saudaraku. Begitu kita tidak mau dikuasai oleh itu, firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Jadi kita ambil sikap, Tuhan aku mau nyerah sama Tuhan. Tundukkan diri kepada Tuhan, kuasai diri. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku serahkan diriku kepada Tuhan. Saat ini tidak bisa, aku serahkan. Murid-murid Tuhan katakan ya, kalau orang 7 kali melakukan kesalahan, hari itu datang ketika mereka minta ampuni mereka. Respon murid-murid apa? Tuhan tambahkanlah iman kami. Ya kenapa murid-murid katakan itu? Ya karena dia tahu itu bukan soal yang gampang. Ya sekali, 2 kali, sampai 7 kali melakukan kesalahan yang sama. Ya, akhirnya murid-murid bilang tambahkanlah iman kami. Ya kita pun hari ini begitu. Kalau tidak ada cara lain kecuali kita menguasai diri, berarti kan Tuhan kuatkan hatiku, teguhkan imanku. Tidak ada cara yang lain saudaraku. Dan di sini juga kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Nah ini dia saudaraku ya. Jadi kalau di ayat yang kelima ini, ya memang apa ya? Kalau ini waktunya menghadapi, kita nggak punya pilihan lain, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa lari, tetapi yang harus kita lakukan apa? Waktu diperhadapkan dengan himpitan, dengan tekanan, ya dengan keadaan-keadaan yang tidak baik, Tuhan katakan kuasai dirimu. Berarti kan aku harus menguasai diriku, aku nggak boleh oleng, aku nggak boleh kalah. Ya, saya pas baca ini iya benar, udah ngalami sendiri saudaraku. Ketika tidak bisa menguasai diri, aduh hanyut, oleng, jatuh ke bawah. Ya sekarang bagaimanapun kita dengan Tuhan. Ya kalau kita menguatkan diri, Tuhan kuatkan. Tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita mengikuti itu semuanya, ke bawah saudaraku. Jadi benar, kita yang harus berdiri tegak, kita yang harus menyerah, kita harus tunduk kepada Tuhan. Dan di sini sabarlah menderita. Nah ini dia ya, saya sampai garis bawahi ya. Kalau memang harus diterima, sabarlah menderita. Ya harus ditekunin, harus dijalanin, sabar. Ya memang keadaan itu harus terjadi, harus dihadapin. Bagian kita apa ya? Sudah Tuhan, kalau ini harus aku lalui, sabar menderita. Dan di sini lakukanlah pekerjaan pemerintah ini dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya kembali lagi, bagaimana menerima panggilan Tuhan? Tidak ada jalan lain saudaraku, kecuali kita terus menerima firman, nurut, tunduk kepada Tuhan. Gak ada jalan lain, menguasai diri. Ya ternyata memenuhi panggilan Tuhan itu tidak disulap ya, tidak seperti membalikan telapak tangan, enggak. Benar-benar ini bicara perjuangan, bicara sampai bagaimana menerima firman, bagaimana supaya bisa siap, bagaimana untuk siap untuk dibongkar, bagaimana untuk terus bisa menyerah kepada Tuhan, untuk tidak menjadi yang keras, ya bagaimana di sini menguasai diri, sabar menderita. Bahkan di sini lakukanlah pekerjaan pemberitaan dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kerjakan kata Tuhan. Berarti kan ya baik atau tidak baik, kerjakan aja terus. Jadi hari-hari ya berarti kan memang seperti itu ya. Bagaimana memenuhi itu ya? Tidak ada cara lain, pokoknya aku mau, itu perjuangan kita saudaraku ya. Dan apa ya, ya menurut saya ya memang tidak ada cara lain. Ya menderita, ya itu memang sudah bagiannya. Sakit itu sudah bagiannya. Yesus sendiri mengalami semuanya itu. Jadi kalau ditentang, kalau menghadapi semuanya itu memang sudah bagiannya. Dan di sini Paulus saksikan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lah Paulus sudah sampai mencurahkan darah, bahkan mendekati maut. Ya berarti kan apa ya? Bicara saat kematianku sudah dekat, ya berarti kan waktunya sampai udah mau habis gitu ya. Jadi waktu saya baca ayat ini, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan. Ya kalau darah sudah mulai dicurahkan, itu kan berarti apa ya, ibarat itu nyawanya itu udah tinggal, ya bagaimana sih kehabisan darah. Jadi kalau darah itu sudah mulai tercurah, ya itu kan secara kekuatan itu juga, ya saya rasa kalau hanya karena kekuatan Tuhan aja. Paulus saja sampai sebegitu berjuang. Mungkin kita belum seperti ini saudaraku. Tidak sampai darah. Ya bahkan mungkin baru air mata yang dicurahkan. Ya uang pun belum tentu. Tenaga pun belum tentu. Paulus udah gak hitung lagi. Udah semuanya itu udah lewat. Darahnya pun dicurahkan. Jadi bicara memenuhi panggilan Tuhan saudaraku. Ya seperti ini ternyata. Harus merelakan. Harus nurut. Bahkan sampai darah dicurahkan, itu kan bicara nyawa, hidup. Ya sampai istilahnya hidup ini pun sudah mau habis. Ya saat kematian sudah, di sini dibilang apa? Saat kematianku sudah dekat. Ya sudah diambang-ambang maut. Ya sampai sebegitu ternyata ya.
Sampai sebegitu ternyata ikut Tuhan itu saudaraku, perjuangan itu sampai sebegitu gitu. Jadi ya kalau Paulus aja menggambarkan seperti ini, berarti kan sangat sulit ya saudaraku memenuhi panggilan Tuhan. Sangat sulit mengikuti Tuhan kalau kita nggak benar-benar nyerah. Nggak mungkin, nggak akan bisa saudaraku. Karena ya kalau sampai darah tercurah, ya kalau setetes aja darah kita keluar, kita udah lemes, kita udah takut, kita udah kesakitan, apalagi tercurah. Tercurah itu kan kayak biur gitu ya, kayak ya bagaimana sih darah tercurah? Ya berarti kan itu sudah semuanya, segala-galanya. Sudah sampai ibaratnya nih, udahlah dunia ini udah semuanya bulat-bulat diserahkan. Tetapi saudaraku perhatikan baik ya. Di sini ya Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan tapi lihat saudaraku ya, waktu saya renungkan ayat ini, iya, gak gampang ikut Tuhan. Gak gampang saudaraku, mungkin aku baru nangis lah, baru ini ya. Belum sampai seperti Paulus. Tapi tetap kan, memang tidak ada cara lain. Dan di sini Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya kita semua sedang berjuang, sedang bertanding saudaraku. Bisa aja bertanding dengan cara yang tidak baik. Tapi kita harus baik, harus tetap baik. Gak boleh curang. Ya nggak boleh curang saudaraku. Nggak boleh. Jadi berarti kan melakukannya dengan benar. Harus, dan di sini dikatakan mengakhiri, berarti kan sampai akhir itu tetap melakukan yang baik. Bahkan di sini aku telah mencapai garis akhir, ya tidak berhenti di tengah. Jadi bagaimana memenuhi panggilan Tuhan itu ternyata sampai akhir. Ya, jadi kalau bicara masih hari ini, apalagi masih kuat, masih sehat, saudaraku belum. Ya sekarang harus mencapai garis akhir, harus sampai di ujung benar, sampai selesai. Bahkan di sini kan dikatakan aku telah memelihara iman. Ya jadi saudaraku waktu saya dapat ini saya renungkan benar. Waduh memang benar-benar tidak gampang mengikuti panggilan Tuhan. Memenuhi panggilan Tuhan. Tidak gampang saudaraku. Ya bisa dikatakan taruhannya nyawa. Hidup. Berani menyerahkan hidup baru bisa lihat hidup. Kalau pertahankan hidup nggak akan lihat apa-apa. Ya kenapa? Ya namanya mau mengalahkan dunia, mau melihat surga, mau melihat kuasa Tuhan. Harus benar-benar mematikan daging saudaraku. Dan di sini Paulus tekankan, ajarkan sampai akhir mengerjakannya. Terus melakukan pekerjaan yang baik, bahkan memelihara iman. Jadi hari ini saudaraku, ya buat kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kita juga mau sama-sama belajar. Ya ternyata begitu ya memenuhi panggilan Tuhan. Tidak gampang, harus diperjuangkan. Ya kalau Paulus saja sampai mencurahkan darah, apalagi kita. Dan kadang-kadang mungkin tidak enak yang kita rasakan. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, baik tidak baik, siap sedialah, baik atau tidak baik. Ya bahkan di sini kan dikatakan di ayat 5 tadi ya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi rebut diri kita sendiri, bawa kepada Tuhan saudaraku. Bawa kepada Tuhan, aku harus berjuang sampai selesai. Ya kalau rasanya tanggung, justru kalau tanggung udahlah Tuhan, sampai selesai. Karena kita baru lihat nanti di akhir. Paulus kan karena sudah mau mencapai akhir, sudah mencapai garis akhir. Ya di situ dia pelihara iman. Ternyata dia mungkin kalau dia lihat ke belakang, ya ampun bisa lewat. Ya kita juga belum mungkin seperti sampai Paulus aja hari ini kalau kita lihat ke belakang. Ya ampun kok bisa ya. Dan saya percaya saudaraku, coba kita ambil waktu sebentar renungkan hidup kita ke belakang. Ada gak sih yang sudah berubah? Bagaimana perjuangan itu? Tidak gampang kan? Tapi kembali lagi, kalau kita mau memenuhi panggilan Tuhan, percayalah saudaraku, hanya di dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Memang berat, memang sulit, tetapi tidak ada cara yang lain. Karena hanya di dalam Tuhan, di luar Tuhan tidak bisa. Dan di sini yang di terakhir saudaraku, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku lihat baik, di sini dikatakan, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Jadi mahkota itu, kemuliaan itu benar-benar Tuhan yang berikan. Bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ini dia saudaraku ya. Mungkin bicara ikut Tuhan tidak gampang, percaya tidak gampang, memenuhi panggilan Tuhan juga tidak gampang. Tetapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita mau melihat hidup, kita mau selamat, hanya ada di dalam Tuhan.
Dia yang menghakimi kita, Dia yang menilai hidup kita, tidak ada yang lain. Jadi hari ini saudaraku, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Benar-benar saudaraku, tidak ada keselamatan di luar Tuhan, tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan di depan, Dia akan menuntun sampai kepada akhir, sampai di garis akhir, sampai menerima mahkota kehidupan. Tetapi untuk menjalani itu butuh perjuangan. Harus bersama dengan Tuhan, harus ada dalam firman, harus siap saudaraku. Rela untuk menyatakan kesalahan, rela untuk diperlihatkan yang tidak benar, rela untuk diluruskan, dimerdekakan, supaya benar-benar kebenaran itu nyata saudaraku ya. Dan yang tadi ya, ternyata kalau tidak selamanya, ada waktunya. Kalau kita terus keras, akhirnya sampai kita nggak bisa lihat. Jadi hati-hati, jangan mengeraskan hati saudaraku ya. Jangan mau mencari apa kata dunia, apa kemauan diri, tapi carilah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan untuk diri kita sendiri saudaraku, kuasai diri. Kuasai dirimu saudaraku, kuasai dirimu saudaraku, kuasai dirimu ya. Kuasai diri saudaraku ya, bahkan di sini sabar menderita dan lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Ya saudaraku, benar-benar ya, menurut saya ini bukan soal yang gampang juga, tetapi itulah panggilan Tuhan. Kenapa? Karena hanya itulah kehidupan. Jadi saudaraku, kalau hari ini yang kau rasakan, Bu, aku sudah berjalan, aku merasakan berat, aku merasakan kuat, aku merasakan berat, aku merasakan tidak bisa. Semakin berjalan semakin tidak baik. Saudaraku, ini harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan? Benar-benar bawa 100% kepada Tuhan. Jangan lagi ke kiri ke kanan, tapi Tuhan Yesus. Itu yang utama. Aku mau sama Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan saudaraku. Dan akhirnya dengan itu kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan saudaraku. Kuasai diri, perjuangkan saudaraku ya. Sampai benar-benar saudaraku, seperti Paulus katakan, aku berjuang sampai akhir, sampai selesai. Jadi jangan mundur di tengah jalan, jangan menyerah di tengah jalan, sampai selesai. Nanti kita lihat di garis akhir ada apa. Kalau firman Tuhan katakan ada mahkota kehidupan yang diberikan sama Tuhan yang menghakimi. Jadi Tuhan akan menuntun saudaraku. Kalau di awal Dia melihat, Dia memanggil, Dia akan menuntun sampai kepada akhirnya. Ya memang melewati perjuangan, tapi saya percaya di dalam Tuhanlah kekuatan kita. Tadi di Yeremia 33:3 katakan berserulah. Jadi biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya saudaraku. Saudaraku dan saya, kita semua mau memenuhi panggilan Tuhan. Untuk kita bisa hidup di dalam Tuhan, untuk kita bisa mencapai garis akhir, sampai bisa memelihara iman, sampai bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Kita tidak akan bisa sampai garis akhir, tidak akan bisa menyelesaikan kalau tidak mendengar panggilan Tuhan, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, tidak di jalannya Tuhan. Ya itu yang harus kita kerjakan saudaraku. Jadi biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Biarkan firman ini juga menuntun kita saudaraku. Apapun keadaanmu hari ini saudaraku. Kalau Paulus aja sampai mencurahkan darahnya saudaraku, dia bekerja. Berarti kalau hari ini apapun yang sudah kita kerjakan, saudaraku jangan berhenti. Jangan berhenti, berjuanglah sampai garis akhir. Selesaikan tugas pelayananmu. Kerjakan yang harus dikerjakan sampai selesai. Sampai selesai dan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Justru dengan kita menyelesaikan, saya percaya iman kita berarti terpelihara. Kenapa? Pekerjaannya selesai. Jadi hari ini saudaraku, baik tidak baik keadaanmu, responilah Tuhan. Supaya kita bisa melihat panggilan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa dibagikan. Biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kalau Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, Tuhan menuntun kami dengan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, hanya kepadamu berharap, hanya kepadamu berserah. Tuhan tolong ya Bapa, ambil alih sepenuhnya Bapa. Kuasai sepenuhnya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni semua yang tidak baik. Tuhan jangan biarkan ada satu yang terhilang. Jangan biarkan ada yang mundur.
mundur, jangan biarkan ada yang menyerah. Tapi biarlah firman hari ini digenapi. Tuhan, kami mau berjuang sampai mencapai garis akhir. Tuhan, tolong kami semuanya supaya benar-benar kasih karunia Tuhan yang terjadi atas hidup kami, yang memimpin kami, yang menolong kami, yang menyelamatkan kami. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus, apapun yang mengintimidasi, membelenggu hati, pikiran, perasaan kami, yang membuat kami mundur, yang membuat kami menyerah, yang membuat kami tidak bisa mencapai garis akhir, yang membuat kami tidak bisa menguasai diri, yang membuat tidak sabar, yang membuat tidak tunduk semuanya. Apapun itu landasannya, pijakannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan bila pengurapan-Mu yang turun, kekuatan-Mu yang turun, menyempurnakan firman-Mu di dalam setiap anak-anak-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Berkati yang sudah bergabung beribadah siang hari ini. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan lewat ibadah, lewat pujian penyembahan, bahkan lewat firman dan bahkan persembahan yang diberikan juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Biarkan semuanya boleh sampai di hadapan-Mu, menyatakan mukjizat dan pertolongan-Mu, menyatakan kekuatan-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Salam.